Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma a'inna ya Rabbana ala husnis siyami wa ala husnil qiyami wa na'udzu bika ya Rabbana minar riya'i wal kibri wal hasadi wal hiqdi. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, amma ba'du. Yang kami cintai dan yang kami muliakan, para perindu ridha Allah dan pecinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertengahan bulan Ramadan. Bagaimana puasanya sahabatku sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihil bushra wa ma'al usri yusra, wa hadha dhannuna billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, begitu mulianya bulan Ramadan ini, begitu berlimpahnya berkah dan ampunan di bulan Ramadan ini, sehingga kita perlu menjaga sikap, perbuatan, lisan atau mulut kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Sesungguhnya ada banyak sekali hal yang tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi atau menghapus pahala puasa itu sendiri. Jadi orang yang berpuasa itu tidak akan mendapatkan apapun, melainkan hanya lapar dan dahaga. Contohnya ketika kita tidak bisa menjaga lisan atau mulut kita dengan baik. Pahala-pahala ini kan tersembunyi. Pahala-pahala ini hanya Allah yang tahu, tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Bisa jadi pahala kita terhapus sebab perkataan kita sendiri. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-siyamu junnah, hendaknya yang namanya puasa itu bisa dijadikan benteng atau tameng agar kita tidak masuk ke dalam kesalahan, kemaksiatan, dosa dan neraka. Fala yarfuth wala yajhal. Yarfuth di sini berarti kita harus menghindarkan diri dari perkataan-perkataan yang kotor atau jorok, membangkitkan syahwat atau menyebabkan pertikaian. Wala yajhal, dan janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang tidak tahu akibatnya padahal sangat membahayakan. Contohnya kalimat-kalimat yang membuat pertikaian atau adu domba. Di dalam kita berpuasa ini, sebaiknya kita menjadikan puasa sebagai bentuk waspada agar kita selalu bisa menjaga lisan kita. Berbicara kotor, na'udzubillah. Memang puasanya secara lahir sah, tidak makan, tidak minum. Akan tetapi berbicara kotor setiap hari, menggunjing orang, mencaci maki orang, meremehkan orang, terkadang ini tidak kita sadari. Padahal ini yang bisa menyebabkan pahala puasa kita terhapus. Bahkan ketika kita dicaci maki pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak membalas dengan cacian juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inimruun qatalahu aw syatamahu. Jika seseorang itu diganggu atau disakiti atau syatamahu atau dicaci oleh orang, maka falyakul, hendaknya dia mengucap inni shaimun marrataini. Inni shaimun. Para pensyarah hadis menyebutkan mengapa inni shaimun diucapkan 2 kali. Inni shaimun harus diucapkan dengan kekhusyuan dalam diri kita. Inni shaimun yang pertama artinya menekankan pada diri kita bahwa kita sedang berpuasa.
Jadi kita tidak boleh membalas dengan cacian juga. Inni shaimun yang kedua, menekankan pada orang yang mencaci kita bahwa kita sedang berpuasa, tolong hentikan caci maki. Nah, ini maknanya apa? Kita harus bisa menjaga lisan kita dalam keadaan apapun. Khawatir emosi kita terpancing oleh perkataan orang lain, maka hilanglah pahala puasa kita. Jadi sebagian orang tidak sadar bahwasannya ketika mereka melakukan kebaikan dibarengi dengan kemaksiatan dengan mengharap agar kebaikan itu diterima oleh Allah, tetapi kemaksiatannya menghapus pahalanya. Maka dari itu, sahabat-sahabatku sekalian, dalam berpuasa ini hendaknya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat Allah murka, seperti tidak bisa menjaga lisan kita, yakni menggunjing orang, mencaci maki orang, atau mengadu domba. Lisan kita jaga tidak mudah emosi. Ketika nanti selesai bulan Ramadan, kita dapat mengendalikan emosi kita dan tidak terpengaruh pada berita apapun yang sampai ke telinga kita. Selain menggunjing, mencaci, atau mengadu domba, kita juga dilarang untuk berbohong. Nah, ini jangan disalahartikan ketika nanti kita tidak berpuasa maka boleh berbohong, bukan. Artinya di sini ketika kita berpuasa, kita menahan diri untuk tidak berbohong agar pahala puasa kita tidak terhapus. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita menghindarkan diri dari berucap yang mengadu domba, menggunjing orang, mencaci maki orang, atau berbohong. Para ulama terdahulu menyebutkan sesungguhnya lisan itu ada dua, yakni lisan yang berucap dan pena. Al-qalamu ahadul lisanain. Sesungguhnya pena itu termasuk dari dua lisan. Nah, kita harus menjaga diri kita ketika kita berselancar di sosial media, mengetik sesuatu di kolom komentar YouTube, Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Kita harus berhati-hati dalam mengetikkan sesuatu di sosial media kita. Maka dari itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita jaga. Kita jaga sebisa mungkin dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Kita jaga sikap, perbuatan, dan lisan kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sengaja menghapuskan pahala puasa kita. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin menyembah berlama-lama. Semoga yang saya sampaikan membawa berkah dan bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.